Ada 4 pertanyaan penting terkait dengan tanggal 9 Zulhijjah atau hari Arafah. Pertanyaan pertama adalah, apakah hari Arafah mengikuti Saudi atau mengikuti pemerintah Indonesia? Jawabannya simpel. Untuk urusan ibadah, ikuti daerah setempat, waktu di daerah setempat. Kita tidak mengikuti daerah manapun, kita sholat zuhur ya ikut waktu kita. Nah, tentang tanggal 9, tanggal 10, ya ada kaitannya dengan urusan ibadah, ikuti pemerintah saja. Karena Allah berfirman, wa ati'u Allah wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan pemerintah kalian, atau mereka yang diberi mandat untuk memerintah kalian. Jadi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita taat kepada pemerintah. Pemerintah katakan ya hari Arafah di Indonesia tanggal atau hari Jumat besok ini tanggal 5, ya kita ikut. Ya, ini untungnya sama ya. Alhamdulillah tahun ini hari Arafah di Indonesia tanggal 9 hari Kamis, di Saudi juga hari Kamis. Pertanyaan yang kedua adalah berkenaan dengan fadilahnya puasa Arafah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu atau saumu yaumi Arafata ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanata allati qablaha was-sanata allati ba'daha." Puasa hari Arafah, saya bermohon atau saya berharap kepada Allah itu bisa menghapus dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Jadi menghapus dosa 2 tahun. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Pertanyaan yang ketiga adalah amalan-amalan apa saja yang dianjurkan di tanggal 9 Zulhijjah atau hari Arafah. Ini kembali ke hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara umum, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fihinna afdalu 'indallahi min al-'ashr." Ay min ayyamil 'ashri al-awwal min Dzulhijjah. Qalu walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa an yakhruja bimalihi wa nafsihi wa lam ya'ud bi syai'. Rahul Bukhari. Tidak ada hari-hari yang amalan soleh di dalamnya lebih afdal daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Mereka bertanya, ya Rasulullah, apakah jihad fi sabilillah juga tidak lebih afdal? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak pula jihad fi sabilillah kecuali orang yang keluar membawa hartanya, jiwanya untuk jihad fi sabilillah, kemudian syahid, kembali tidak dengan apapun. Jadi lakukanlah amalan-amalan saleh apa saja secara umum. Puasa, sedekah, menolong orang, banyak membaca Al-Quran, banyak zikir, birrul walidain, apa saja yang itu amalan saleh. Itu lebih baik, lebih dicintai oleh Allah daripada amalan-amalan saleh yang sama di hari-hari manapun selain 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Hatta amalan-amalan saleh di hari-hari di bulan Ramadan, hari-hari 10 pertama di bulan Zulhijjah lebih utama. Pertanyaan yang keempat adalah, apakah ada yang lebih hebat daripada puasa tanggal 9 bulan Dzulhijjah yang fadilahnya menghapus dosa 1 tahun sebelum hari Arafah dan 1 tahun setelahnya, menghapus dosa 2 tahun? Jawabannya banyak pintu-pintu ampunan dosa di dalam Islam. Yang paling dahsyat adalah orang yang baru masuk Islam. Berapa puluh tahun dia berbuat dosa, berbuat syirik, berbuat kafir,
Begitu dia masuk Islam, umur berapa dia masuk Islam? Umur 70. Dari umur 15, berapa tahun, berapa puluh tahun itu dengan dia masuk Islam, al-Islam yajubu ma qablahu. Islam itu menghapus dosa-dosa sebelumnya. Oh, dahsyat sekali. Ya, itu antara lain. Jadi ada itu lebih dahsyat. Jadi tauhid masuk Islam, ya orang yang mu'allaf dari dosanya banyak sekali berpuluh-puluh tahun dengan masuk Islam, dosa-dosanya diampuni. Ya, terus seperti misalnya hadis yang mengatakan as-salawatul khamsu, salat 5 waktu, wal jumu'atu ilal jum'ah, Jumat dari Jumat ke Jumat, wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan ke Ramadan, wal umrah ila umrah, dari umrah ke umrah, kafaratun lima bainahunna. Ya. Dari salat ke salat, dari Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, dari umrah ke umrah, itu menghapus dosa antara ibadah-ibadah tersebut. Ya, sekarang kalau kaitannya dengan 2 tahun, ya, umrah tahun 2011, terus umrah tahun 2025, itu menghapus dosa berapa tahun itu? Ya, bertahun-tahun. Itu baru umrahnya, belum sholat di Masjidil Haramnya. 1 kali sholat lebih dahsyat, lebih afdal daripada 100.000 kali sholat di selain Masjidil Haram. Ya. Jadi pintu-pintu ampunan dosa dalam Islam itu banyak sekali. Dan dahsyat sekali, tidak dibutuhkan seperti misalnya harus disalib baru diampuni dosa. Enggak, Islam ini sangat mudah sekali untuk memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah mizah, itulah kelebihan, itulah kesempurnaan ajaran Islam yang sangat adil, manusiawi, logis, dan menenteramkan.